Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Faiza Ayu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tips gimana caranya konten kita itu kata kuncinya efektif. Oke, saya punya sebuah PPT di depan teman-teman. Di sini kita akan menjadikan PPT ini adalah dasarnya kita untuk belajar bareng. Sudah terlihat di depan teman-teman ada PowerPoint terkait tips menggunakan kata kunci secara efektif untuk judul videonya teman-teman. Kita hanya perlu 4 tips saja terkait gimana caranya kata kunci kita itu sangat efektif nantinya digunakan di judul video ataupun judul kontennya teman-teman. Kira-kira Kak, apakah tips ini hanya untuk judul video saja atau nggak bisa yang lain? Tips ini bisa teman-teman terapkan terhadap konten-konten lain, bukan hanya sebuah video saja, bukan hanya di YouTube saja. Jadi tips ini bisa teman-teman manfaatkan atau teman-teman implementasikan untuk kontennya teman-teman yang lain. Oke, yang pertama kita punya tips. Yang pertama itu adalah pilih kata kunci sesuai dengan konten. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah konten, pastikan nih konten tersebut kan keinginannya kita kan mudah nih dicari. Kalau ingin mudah dicari kan tandanya kita harus memasukkan sebuah kata yang paling banyak ataupun mudah nih ditemukan oleh penonton kita atau audiensnya kita. Makanya teman-teman pilihlah sebuah kata kunci itu sesuai dengan kontennya. Manfaatnya apa Kak? Manfaatnya ketika kontennya teman-teman ini kata kuncinya sesuai, maka video itu akan relevan nih, jadi membantu calon audiensnya teman-teman atau calon penontonnya teman-teman itu menemukan video yang relevan terkait apa yang mereka inginkan. Yang kedua, tipsnya adalah gunakan kata kunci di awal judul. Nah, maksudnya gini teman-teman, jangan langsung bingung nih. Ketika nih teman-teman mempunyai sebuah kata kunci pokok, letakkanlah sebuah kata kunci itu di awal judulnya teman-teman, bukan di subnya ataupun di lainnya. Nah, ketika teman-teman sudah menggunakan kata kunci di awal judul, otomatis mesin pencari itu dengan mudah nih menemukan kontennya teman-teman. Dan mereka juga dengan mudah nih mengidentifikasi bahwa isi videonya teman-teman itu memang terkait dengan kata kunci tersebut. Yang ketiga, kita mempunyai tips nih, jangan terlalu repetitif. Nah, teman-teman itu tetaplah konsisten dengan kata kunci yang teman-teman sudah gunakan. Teman-teman kan sudah memegang nih kata kunci yang mau digunakan yang relevan banget sama konten videonya teman-teman. Tetapi ketika teman-teman ingin membuat judul, saran saya, tips dari saya itu jangan terlalu repetitif. Repetitif itu gimana Kak? Yang berulang-ulang. Makanya kalau sesuatu yang berulang-ulang itu akan dianggap spam. Contoh kasus nih, judul ya. Kita kan berbicara terkait batik. Batik itu ada yang batik cap dan juga batik tulis. Kalau teman-teman bikin judul gini, batik cap dan batik tulis ala Faiza. Kira-kira nih, orang-orang ataupun kira-kira mesin pencariannya YouTube bakal bingung gak sih? Ini tuh mau bahas batik yang apa? Kemudian kata-kata batik itu diulang-ulang terus. Kan si YouTube-nya bingung nih mesin pencarinya. Kata kuncinya. Mengidentifikasi videonya mereka jadi bingung. Makanya jangan pernah menggunakan sebuah kata kunci itu yang repetitif. Cukup gunakan batik tulis atau batik cap yang memang sesuai dengan kontennya teman-teman. Yang keempat, ini wajib banget teman-teman lakukan, gunakan judul video yang menarik. Kenapa harus menarik Kak? Coba teman-teman kita coba menggambar bareng-bareng nih. Ketika teman-teman nih menemukan sebuah video yang menarik, otomatis teman-teman itu akan kepo. Kepo kok bisa Kak? Ya dong, teman-teman di sini pasti akan kepo. Ini judulnya kok gini nih, kira-kira isinya terkait apa sih? Teman-teman kan jadi ingin tahu nih, oh aku ingin tahu nih terkait apa sih nih kontennya. Ya teman-teman masuk nih, judulnya menarik. Tetapi ketika teman-teman membuat judul yang menarik, harap dipastikan juga bahwa meskipun teman-teman membuat judul tersebut harus sesuai dengan kata kunci ataupun sesuai dengan isi dari kontennya teman-teman.
Oke, biar mempermudah teman-teman dalam memahami tipsnya ini seperti apa, kita coba praktek atau kita coba riset lah. Jangan praktek dulu, kita coba riset nih. Kira-kira bener gak sih kata kakak 4 tips ini benar-benar akan membantu konten saya? Oke, kita coba satu-satu ya teman. Kita coba sesuaikan dengan 4 tips ini. Oke, kita buka YouTube. Oke, kita buka YouTube. Saya punya kata kunci terkait daun pepaya. Nah, ketika saya punya daun pepaya, saya tidak mau memperluasnya. Saya cukup ingin tahu terkait resep daun pepaya. Kemudian, kita jangan enter dulu, kita lihat. Ternyata resep daun pepaya itu macam-macam nih. Referensinya kata kunci, daun pepaya agar tidak pahit dan lain-lain. Coba kita cukup pakai kata-kata resep daun pepaya aja, kemudian kita enter. Kira-kira apa sih konten yang keluar? Langsung ludes, bakal masak terus tumis daun pepaya. Ikan teri tetap hijau dan tidak pahit. Jadi teman-teman kalau memperhatikan, ketika saya mengetikkan kata kunci resep daun pepaya, yang keluar di bawahnya ada kata-kata tidak pahit, kemudian Jepang, ikan teri dan lain sebagainya. Ternyata mereka juga memasukkan kata kunci daun pepaya dan juga tidak pahit dalam kontennya mereka. Oke, kita mau pencet teman-teman, maaf. Nah, yang pertama, tadi apa? Kita coba kembali ke PowerPoint-nya kita. Pilih kata kunci sesuai dengan konten, jelas ya. Tadi saya sesuai dengan konten. Konten saya tadi ingin yang namanya resep daun pepaya. Muncul akhirnya kan resep terkait daun pepaya. Yang kemudian yang kedua tipsnya adalah gunakan kata kunci di awal. Oke, tadi apakah ada di awal teman-teman? Kita kembali lagi nih ke kontennya. Oke, dia ada di awal, daun pepaya. Oseng daun pepaya, tidak pahit. Mereka ada di awal judul. Kita checklist lagi yang kedua tipsnya kita. Kemudian kita coba ke tips 3 adalah terkait. Coba kita kembali ke PowerPoint-nya kita terkait apa? Terlalu repetitif. Oke ya, tadi tidak ada pengulangan kata ataupun spam. Kemudian yang terakhir adalah judul video yang menarik. Kira-kira menarik nggak? Oke, kita lihat mereka menarik teman-teman. 100% tidak pahit, langsung ludes. Orang-orang ketika membaca judul ini otomatis mereka akan pingin tahu nih, ini tuh gimana sih caranya biar daun pepaya saya tidak pahit, biar cepat habis, cepat dimakan. Akhirnya mereka akan klik teman-teman. Nah, ternyata 4 tips tersebut kalau kita manfaatkan, kita benar-benar implementasikan untuk kontennya kita, ternyata mesin pencari dari si YouTube itu juga membantu nih kontennya kita untuk direkomendasikan. Oke, silakan teman-teman gunakan 4 tips tersebut untuk menaikkan traffic ataupun membuat kontennya teman-teman bisa menjadi rekomendasinya si YouTube. Kenapa? Ketika teman-teman sudah bisa memanfaatkan 4 tips untuk membuat konten atau membuat judul yang efektif, maka kontennya teman-teman nanti otomatis akan banyak viewers seperti mereka. Tetapi kalau teman-teman menggunakan itu, teman-teman tidak hanya bisa serta-merta sekali langsung bisa up di sini di page 1, enggak. Teman-teman perlu yang namanya tetap belajar dari konten-konten lain ataupun konten-konten yang serupa dengan konten teman-teman. Teman-teman itu harus tetap belajar, kemudian jangan henti-hentinya teman-teman itu berproses. Karena apa? Ketika teman-teman belajar kemudian melalui sebuah proses, hasil yang akan teman-teman dapatkan itu adalah teman-teman akan masuk di bagian awal rekomendasinya si YouTube. Jadi hasil yang akan teman-teman dapatkan tersebut tidak akan mengkhianati dari prosesnya teman-teman, proses dari belajarnya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.